Puasa Kaum Ghuraba, sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup, ada suara-suara yang... Jutaan hamba Allah yang berpuasa di muka bumi, jutaan kaum muslimin yang menyediakan diri untuk berprihatin selama Ramadan, sesungguhnya diam-diam sedang melakukan proses penyembuhan atas sakitnya seluruh kehidupan di alam semesta ini. Kita semua yang merelakan diri untuk berlapar dan berhaus sepanjang hari, yang berjuang menahan diri dari berbagai kenikmatan, serta yang menundukkan hati untuk membayarkan cinta kasih kepada Allah, pada hakikatnya sedang berperan mengurangi ketidakseimbangan kosmologis, ketimpangan pergaulan nilai-nilai, serta mengutuhkan kembali bangunan ciptaan Allah yang selama bulan-bulan sebelumnya kita rusak, kita retak-retakkan, dan kita grogoti. Aktivitas puasa adalah mengendalikan bagian-bagian dalam diri fisik kita untuk melakukan pengendapan, sublimasi, diam, tunduk, memasuki kosong agar berjumpa dengan isi yang sejati. Usus kita bermeditasi, urat syaraf kita meraba bagian dirinya yang terlambat, perut kita bersabar, keseluruhan organ tubuh juga rohani kita mengerjakan proses peragian. Orang-orang yang berpuasa, sebagaimana orang-orang yang mendirikan sholat, zakat, dan haji, pada hakikatnya sedang memperjuangkan keselamatan alam semesta dan kehidupan seluruh umat manusia. Zakat memacu distribusi kesejahteraan sosial, sholat mengembalikan kewajaran metabolisme kosmologis, sedangkan puasa menarik kembali kondisi dan harkat hidup umat manusia dari segala hal yang palsu dan tidak penting menuju nilai dan situasi hidup yang sejati dan berada dalam rangkuman sunnah Allah. Kemudian ibadah haji adalah pesta ruhani untuk merayakan keselamatan dan kemenangan itu. Ada beribu-ribu fungsi, kandungan nilai, makna, dan hikmat yang dimuat oleh ibadah di dalam Islam, juga puasa. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup, ada suara-suara yang memanggil namamu. Makna dan fungsi ibadah tidak berlaku hanya pada diri pelakunya saja, tetapi juga bagi keseluruhan kehidupan ini. 1000 pemeluk agama Allah bisa mengembarai lautan makna ibadah berdasarkan pengamalan dan penghayatan serta perenungannya. Dan jika mereka tiba pada keterkaitan antara aktivitas sholat dan puasa massal yang berlangsung di seluruh permukaan bumi, mereka insya Allah akan menemukan betapa seluruh umat manusia di muka bumi ini seharusnya mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin
yang telah dengan setia menjalankan perintah ibadah, dan karena itu mereka turut memelihara keseimbangan kosmologis dan keselamatan hidup alam semesta ini. Tetapi siapakah yang mengetahui hal itu? Siapakah yang mengakui? Siapakah yang memiliki ilmu untuk sanggup memahami? Kalau engkau melakukan sholat, engkau sesungguhnya sedang mengutuhkan kembali realitas lingkaran dari bibir atas ke ubun-ubun sampai ke dubur dan ke bibir bawah. Lingkaran kafah fisiologismu. Kalau berjuta-juta kaum muslimin melakukan sholat massal dan simultan di seluruh permukaan bumi, bayangkan gerakan berjuta orang sujud dari timur ke barat sesuai dengan urutan waktu sholat dari satu garis di bumi ke garis berikutnya, maka sesungguhnya mereka sedang memelihara keseimbangan siklikal metabolisme alam semesta. Kalau orang Islam di bumi ini berhenti sholat, alam ini runtuh. Tapi siapa yang percaya hal ini? Sama dengan siapa dan ilmuwan mana yang memiliki wawasan antropososiologis rentang abad agar ia mampu menemukan kebenaran kenapa kita harus sholat dengan bahasa Al-Quran. Beribu siang, beribu malam, ia bersujud memilih kesunyian. Tak ada orang yang tahu, tak ada orang faham, tak ada orang mengakui jasa kaum muslimin atas kelestarian alam semesta dan sejarah peradaban umat manusia. Hampir tak ada ilmu, tak ada metodologi, tak ada peluang ilmiah yang memungkinkan penjelasan rasional tentang itu. Maka bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam dimulai dari terasing demi keterasingannya yang baru di setiap era sejarah. Tapi kata Rasulullah, berbahagialah orang yang terasing, karena ia yang memiliki pengambilan jarak yang memungkinkan ia lebih jernih dan lebih sejati dalam menilai sesuatu. Orang Islam menyelamatkan tanpa orang tahu ia menyelamatkan. Orang Islam berpuasa dari pengetahuan orang lain tentang apa sebenarnya yang ia perankan. Orang-orang Islam adalah ghuraba, kaum marginal, orang terasing, disalahpahami, dikambing hitamkan, sampai-sampai banyak orang Islam sendiri percaya bahwa ia memang benar-benar kambing hitam. Di tengah cuaca sangat buruk, seharusnya pesawat itu jatuh. Tapi Allah menyelamatkannya berkat wirid salah seorang penumpang dan kualitas pengabdian hidupnya selama ini. Tapi siapakah yang percaya bahwa pesawat itu selamat karena orang itu berwirid? Apakah Allah hanya akan menyelamatkan si pewirid dan menjatuhkan pesawat, sementara hanya si pewirid itu dengan kursinya yang landing di Juanda misalnya? Tidak. Logika sunatullah akan menerapkan keselamatan menyeluruh atas pesawat itu. Tapi siapa yang percaya
bahwa sebenarnya pesawat itu tadi akan celaka. Satu-satunya jalan untuk membuktikan kecelakaan itu adalah membiarkannya jatuh. Tapi kalau ini tidak terjadi, tidak bisa diterapkan bahwa wirid orang itu bisa mengundang kasih sayang Allah untuk menyelamatkan pesawat. Atau rumah di seberang itu akan terbakar. Engkau tahu itu. Dan cepat berlari mengambil sumbernya yang ketika itu belum berupa api, melainkan berupa hal-hal lain yang beberapa menit kemudian akan menyebabkan berkobarnya api. Kalau engkau ambil api itu dan rumah jadi selamat, siapa yang percaya bahwa sesungguhnya kebakaran akan terjadi? Satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa engkau menyelamatkan adalah dengan membiarkannya terbakar. Tapi kalau itu terjadi menjadi tidak terbukti bahwa engkau bisa menyelamatkan rumah itu dari kebakaran. Oh, engkau merasa sepi, terasing karena orang tidak memahamimu. Maka engkau menggumamkan surat Al-Ikhlas. Aku yakin di dalam pergaulan hidupmu, di dalam keterlibatan sosial, budaya, ekonomi, dan politikmu, engkau sering mengalami keterasingan semacam itu. Engkau menyelamatkan sesuatu tapi justru engkau dimaki-maki. Dan itulah pelajaran terpahit namun membahagiakan tentang keikhlasan. Dan hanya Al-Quran yang memiliki konsep tentang ikhlas. Tidak ada sinonim pada bahasa lain, filsafat, atau kebudayaan lain.